Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidarto Longen, NIM 1804030053, dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5B, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang komunikasi pemasaran level organisasi dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran oleh dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Nah, di dalam materi komunikasi pemasaran level organisasi ini, saya akan membahas beberapa materi diantaranya yaitu pengertian, keterkaitan pemasaran dan organisasi, corporate communication, iklim organisasi, pengaturan komunikasi, dan yang terakhir, pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan komunikasi korporasi. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus membahas pengertian apa yang dimaksud dengan apa itu komunikasi dan apa yang dimaksud dengan organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim terhadap penerima melalui media, sehingga penerima bisa mengerti atau paham isi pesan, ide, atau gagasan dari orang pertama, sehingga dapat memberikan feedback kepada orang pertama. Yang berikutnya yaitu apa itu organisasi? Organisasi adalah dua atau lebih orang yang berbeda di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Sedangkan menurut James Demany mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya yaitu apa? Keterkaitan pemasaran dan organisasi. Organisasi dalam konteks pemasaran sering disebut sebagai perusahaan atau company. Jantung dari perusahaan adalah pemasaran. Karena itu, tanggung jawab pemasaran tidak bisa hanya dibebankan kepada penjualan retail atau distributor saja. Mereka tetap dibutuhkan di lapangan sebatas sebagai eksekutor. Konsep dan strategi biasanya diambil alih oleh sebuah departemen dalam perusahaan yang menangani khusus bidang komunikasi dan pemasaran. Yang berikutnya yaitu corporate communication. Komunikasi perusahaan atau corporate communication adalah fungsi atau bidang manajemen seperti pemasaran, keuangan, atau operasi yang didedikasikan untuk penyebaran informasi kepada konstituen kunci. Ada beberapa konsep kunci atau the key concept dalam komunikasi perusahaan, sebagaimana ditulis oleh Job Cornelison, antara lain misi, visi, tujuan dan sasaran perusahaan, strategi, identitas perusahaan, citra perusahaan, reputasi perusahaan, stakeholder, publik, pasar, communication, integration, dan isu. Yang berikutnya yaitu iklim organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan dimengerti oleh semua pihak tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan pengetahuan tersebut, memungkinkan setiap orang bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Adapun iklim organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi apapun adalah organisasi yang sehat. Karakteristiknya antara lain, yang pertama yaitu adanya dukungan atau support dari semua lini. Yang kedua, manajemen mengikut sertakan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu adanya kejujuran, percaya diri, dan keandalan. Yang keempat, di semua lini ada keterbukaan dan ketulusan. Yang kelima, di semua lini berorientasi dan bergairah pada Yang berikutnya yaitu
Pengaturan komunikasi atau organizing communication. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif, seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemampuan memaknai tugas masing-masing fungsi dan kewenangannya harus dan ada manajemen komunikasi yang mengatur lalu lintas hal-hal tersebut di atas. Manajemen juga harus menanamkan sosialisasi dan meyakinkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh stakeholder, sehingga tidak terjadi tumpah tindih tugas, fungsi, dan kewenangan. Cornelissen membagi tugas, fungsi, dan kewenangan komunikasi perusahaan ke beberapa bagian. Seperti yang pertama yaitu public affair atau merupakan masalah perusahaan dengan masyarakat yang berhubungan dengan komplain terhadap produk atau pelayanan yang tidak boleh dianggap remeh. Yang berikutnya yaitu issues management. Issues management adalah pekerjaan pengelola isu yang semula negatif menjadi positif. Yang berikutnya yaitu investor relation, merupakan masalah krusial dalam perusahaan yang menyangkut tentang finansial. Yang berikutnya yaitu media relation, merupakan pekerjaan yang penting bagi perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan. Yang berikutnya yaitu advertising atau iklan. Berikutnya direct marketing atau yang merupakan kegiatan perusahaan untuk mengefisienkan penjualan. Yang berikutnya sales promotion atau promosi penjualan. Yang berikutnya yaitu internal communication, merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, direksi dengan direksi, atau direksi dengan karyawan. Berikutnya community relation, publik. Dan yang terakhir yaitu publikasi, adalah pemberitaan atau expose yang dilakukan media, baik media massa maupun online, mengenai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang berikutnya, pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan komunikasi korporasi. Pembagian tugas division of job tersebut diimplementasikan dalam wadah kelembagaan yang dipimpin oleh direktur. Berikut ini adalah contoh dari bagan. Direktur mendukung bidang komunikasi pasar atau market communication yang membidangi corporate brand yang terdiri dari brand strategi, brand management, dan corporate advertise. Yang kedua yaitu corporate media yang membidangi media elektronik, media cetak, dan reporter perusahaan. Yang ketiga yaitu corporate customer relation yang membidangi corporate customer contact, corporate event, CMS forum, dan corporate sponsorship. Yang berikutnya yaitu corporate public relation programmers yang membidangi external performance dan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.